Jadi perhatikan konsep yang tadi dicetak 5 tahun yang lalu. Ketika teman-teman begini, ketika teman-teman mengatakan bahwa oh ini dicetak, oh berarti ini sebuah pernyataan atau kegiatan yang terjadi pada masa lampau yang konsepnya pasif. Ya. Jadi ketika nanti teman-teman berbicara atau menulis, yang pertama yang masuk dalam konsep kalian kita adalah jenis tensisnya. Apakah dia masa lampau atau saat ini atau akan datang. Oke. Kemudian setelah jenis tensisnya adalah jenis kegiatannya. Ya, tensis itu adalah waktu dan jenis kegiatannya. Apakah dia simple atau sedang berlangsung atau continuous. Jadi simple itu sebuah berita, kalau sedang berlangsung berarti continuous. Nah, karena di sini hanya disampaikan bahwa dicetak 5 tahun yang lalu, tidak ada kata-kata sedang. Ingat, hati-hati ya. Kalau ada kata-kata sedang, berarti dia menunjuk kepada continuous. Oke. Tapi karena tidak ada kata-kata sedang, maka dia hanya bersifat simple past saja yang terjadi pada masa lampau itu dan kategori pasif. Ya. Kemudian sampai saat ini buku itu sudah terjual 1000 buah. Sampai saat ini, ya. Sampai saat ini. Nah, kita sekarang bikin konsepnya. Bikin konsepnya lagi. Sampai saat ini. Nah, sampai saat ini berarti dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu tahun berapa? 2016 ya? 2016 lah ya, tambah 5. Sekarang 2021. Nah, jadi dia mulai melakukan penjualan atau pembelian ya, dijual, bla 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 bla. Nah, sampai sekarang. Nah, ini sampai sekarang. Gitu. Jadi terjadi pembelian. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang terjadi dari dulu sampai sekarang dan dia merupakan sebuah frekuensi ya. Frekuensi terjadinya sesuatu, maka dia tensisnya adalah apa? Tensisnya? Apa tensisnya teman-teman? Tadi Aloha? Apa misalnya yang berkelanjutan? Apa nama tensisnya ini? Kalau terjadi sering ya beberapa kali, dari dulu sampai sekarang itu terjadi beberapa kali dan kita menghitungnya dari dulu sampai sekarang, berarti dia tipe kejadiannya apa? Present perfect. Ya, present ya. Ini. Kenapa dia present? Perhatikan baik-baik. Present. Kenapa dia present? Karena kita menghitungnya sampai sekarang. Karena saya tadi bilang begini, until now, sampai saat ini kan? Berarti sekarang. Present, until now. Buku itu sudah terjual sebanyak 1000 buah. Sudah, ada sudahnya. Sudah terjual. Perhatikan. Sudah terjual 1000 buah. Berarti kalau sudah, ya, dari dulu, dari awal dia diterbitkan, sampai kemudian di sini, ya, di sini, berarti itu adalah menggunakan have. Gitu kan? Have. Nah, kemudian, ingat kalau perfect itu ya, present. Ini kan kejadian perfect. Ingat kalau perfect itu, have-nya plus verb 3. Paham ya? Ada di buku have plus verb 3. Jadi kalau kalian menyampaikan sesuatu, if you talk ya, to your friends, sebuah kejadian berulang atau terjadi beberapa kali dan kita hitung dari awal kejadian sampai sekarang, maka itu disebut dengan present perfect. Oke? Nah, oke, paham ya? Sekarang kita lihat present perfect-nya aktif atau pasif. Nah, ini nih yang penting sekali teman-teman harus membedakannya. Sampai saat ini buku itu sudah terjual. Oke. Kalau saya mengatakan begini, saya sudah menjual buku itu, saya sudah menjual 1000 buku. Nah, kalau saya mengatakan begitu, I have sold
1000 buku. Berarti dari sejak 2016 sampai hari ini, entah mungkin saya mungkin terakhir menjualnya kemarin ya, atau 3 hari yang lalu, gitu kan. Berarti itu dihitung dari dulu sampai sekarang, karena memang yang terakhirnya kemarin yang 1000 dari dulu sampai sekarang ya. Sekarang kan belum ada kebetulan hari ini tidak ada penjualan, misalnya begitu. Ya. Berarti have sold. Nah, kalau tadi yang terjual itu aktif atau pasif? Aktif. Pasif. Kalau terjual itu terjual kan, buku itu sudah terjual. Pasif. Pasif. Nah, bagaimana? Ingat, kalau pasif bagaimana konsepnya kalau di perfect? To be, have been berarti. Nah, ya, perhatikan. Have been sold. Ingat, kalau misalkan pasif, ya, perhatikan semua pasif itu kata kerjanya terbagi 2. Oke. Maka verb 3 ini kita harus bagi 2. Yang pertama, ingat konsep pasif itu harus verb 3 lagi kan? Jadi di sini verb 3-nya. Kemudian kita yang B-nya itu B-nya yang verb 3. Apa B-nya verb 3? Been. Bin, betul sekali. Ya, gitu. Jadi dia B-nya verb 3 yaitu bin. Nah, berarti kalimat yang tadi menjadi, ada yang benar nggak? Until now, buku itu sudah terjual selama 1000 pieces. Oke. Until now, habis juga until present, ya. The book have been sold. Ya kan? Kenapa nggak has, Mister? The books, gue mantap. Ya. This is misalnya gitu. Until now, the books have been sold as many as 1,000 pieces. Oke, paham di sini? Paham. Ingat ya, ini harus hati-hati. Kalau dijelaskan mah enak, tapi kalau kalian menuliskan lagi, kenapa masih ada yang salah gitu ya? Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman, untuk perfect itu semua ya, yang jelas konsepnya dulu. Kalian paham dulu konsepnya, bahwa perfect itu dari dulu sampai sekarang terulang beberapa kali ya. Itu yang present perfect. Yes, ya. Ini bisa teman-teman bisa capture nanti. Ini langsung, sebenarnya ini ada langsung tersimpan ya. Dia langsung tersimpan di file saya. Oke, kemudian adik saya sudah menjual buku itu selama 5 tahun ini. Nah, sudah menjual buku itu selama 5 tahun ini. Berarti sampai sekarang dia masih menjual atau sudah tidak lagi? Masih. Masih menjual kan? Nah, berarti kita bikin lagi nih konsepnya. Supaya nanti teman-teman bisa membedakan apa perbedaan present perfect dengan present perfect continuous ya. Mana ini? Nah, perhatikan. Di sini 2016, and then di sini 2021. Gitu kan? Nah, kemudian kita di sini tadi menyatakan bahwa sampai sekarang dia masih menjual. Kan begini, prosesnya dia dari 2016 dia menjual terus. Jualan terus, ya kan? Nah, jualan terus. Gitu. Sampai 2021. Sampai sekarang, sampai saat ini, titik ini. Ya. Nah. Jadi dikatakan adik saya sudah menjual. Berarti dari sini menjualnya start sampai present, ya. Sampai sini present. Itu disebut dengan presentnya, waktunya. Kemudian ada kata-kata telah atau sudah, ya, sudah dan sementara. Nah, jadi karena ada sudah, have, sudah kan perfect. Nah, ingat kalau sudah ada have-nya, karena present maka dia pakai have. Nah, kemudian ada kata-kata sedang, masih sedang sini.
Dalam artian bahwa dia masih menjual sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, kalau continuous itu bagaimana konsepnya? Kalau tadi kan perfect itu adalah have plus verb 3. Kalau continuous bagaimana konsepnya? Present continuous. Verb ing. Verb ing. Subject to be, verb ing. Nah, ada to be-nya kan? Ada be-nya plus verb ing. Paham ya? Nah, sedangkan di sini konsepnya adalah ada dua penggabungan, yaitu present perfect, yaitu dalam artian bahwa terjadi sampai sekarang dan sudah terjadi dan kemudian masih sedang terjadi. Nah, cara menggabungkannya adalah have-nya tetap ya seperti ini. Kemudian verb 3-nya, verb 3-nya itu kita menggunakan be verb 3. Karena tidak mungkin kita menggunakan have is, ya kan? Have is selling. Nah, kalau ing-nya sudah betul, udah ada, sehingga kita menggunakan di sana. Bagaimana kalimatnya? My sister has been selling those books for 5 years. Has been selling those books for 5 years. Atau bisa juga kita katakan since 2016. Bisa begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan sejak 2016, berarti secara tidak langsung tahunnya itu masih melibatkan tahun ini sampai sekarang, sampai 2021. My sister has been selling those books for 5 years. Oke, paham ya? Jadi be-nya verb 3 itu adalah tadi menggunakan been ya. Kita kawinkan be verb 3 ini menggunakan been. Dia menggunakan been.